Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Dena Erviananda dari Prodi Akuntansi dan dosen pengampu PAI saya Ki Haji Abdul Wahid Maktub. Sebelum mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahaharah. Baik. Di sini saya akan membacakan pengertian tahaharah. Kata taharah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi terambil dari yang berarti suci dan bersih. Taharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil. Dan untuk hadas besar, kita bisa mandi dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliput suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau taharah. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekadar bersih-bersih, sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Keutamaan taharah. Keutamaan taharah adalah bagian dari ceramah agama dan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Kifayatul Muta'abi wa Tulfatul Mutazahid. Pembahasan ini disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdil Muhsin Al-Abad Al-Badr pada 22 Muharram 1441 Hijriah atau 22 September 2019. Kajian ilmiah tentang keutamaan taharah kita sampai pada perkataan beliau, yaitu hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bersuci merupakan setengah dari keimanan. Ucap Alhamdulillah memenuhi timbangan seseorang hamba. Ucap Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat merupakan cahaya, sedekah merupakan bukti nyata iman seseorang hamba, sabar dan merupakan sinar dari Al-Qur'anul Karim merupakan hujah bagi dirimu yang akan menolong dirimu atau sesuatu yang akan membinasakan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia berusaha, maka di antara mereka ada yang berusaha untuk memerdekakan jiwa-jiwa mereka, dan di antara mereka ada yang membinasakan jiwa-jiwa mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Kata Syaikh, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar yang mengumpulkan berbagai macam jalan kebaikan, dan hadis ini yang mulia ini termasuk ke dalam Jawami Al-Kalim Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan-ucapan yang sering namun maknanya sangat luas dan sangat mencakup segala jalan-jalan kebaikan. Bahkan hadis yang mulia ini adalah di antara hadis yang sangat mencakup berbagai macam keutamaan amal-amal kebaikan, di mana hadis tersebut disebut di dalamnya tentang berbagai macam amalan, berbagai macam ibadah yang beraneka ragam, atau disertakan pula di dalamnya tentang fakilah atau keutamaan masing-masing amalan tersebut. Disebutkan di dalamnya tentang keutamaan taharah, disebutkan di dalamnya tentang keutamaan sholat, tentang keutamaan sedekah, keutamaan bersabar, dan amal-amal yang lainnya. Hubungan taharah dengan kebersihan, kesehatan, dan kesehatan lingkungan.
Lingkungan kata bersih sering diungkapkan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih, dan sebagainya. Terkadang kata bersih memberikan pengertian suci seperti air suci, tetapi biasanya kata suci digunakan untuk ungkapan sifat batiniah seperti jiwa suci dalam hukum Islam. Setidaknya ada 3 ungkapan yang menyatakan kebersihan, yaitu nazhafah dan nazif, yaitu meliputi bersih dan kotor dan noda secara lahiriah dengan alat pembersih benda yang bersih seperti air. Kebersihan dalam Islam merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang kepada Allah dan sebagai upaya menjadikan dirinya suci atau bersih dan berpeluang mendekatkan kepadanya. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian, dikatakan bahwa taharah atau bersuci diartikan membersihkan diri dari najis dan hadas dengan alat-alat yang ditentukan oleh syariat Islam. Dengan demikian, taharah seperti dikatakan oleh Syekh Ali bin mempunyai aspek ibadah dan juga aspek iman. Oleh karena itu, untuk menjelaskan taharah sering juga dipakai kata bersuci sebagai padanan kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih, indah, dan sehat sepanjang masa. Bahkan dikembangkan dalam hukum Islam karena antara kebersihan dan kesehatan sangat erat hubungannya. Dalam suatu pepatah dikatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan dan rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudu, tayamum, dan mandi. Pembersihan gigi menurut bahasa bersih adalah menerjemahkan dari kata tahara. Kegiatan ini disebut dengan bersuci. Menurut istilah fuqaha, tahara berarti membersihkan diri dari hadas atau menghilangkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air, kencing, dan tinja. Tahara atau bersuci ada 2 bagian, yaitu bersuci dan hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas adalah membersihkan bagian tertentu dari badan, dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Sedangkan bersuci dari najis adalah membersihkan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Muhammad Al-Jurjani adalah suatu kata yang berkaitan tentang membasuh beberapa anggota tertentu dengan sifat air atau cara tertentu. Tahara juga mempunyai implikasi terhadap keindahan lingkungan. Ada 3 lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu lingkungan fisik, lingkungan manusia, dan lingkungan keluarga. Lingkungan fisik yang terdiri dari alam yang berada di sekitar kita. Lingkungan manusia adalah orang-orang yang berinteraksi dengan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Secara lebih kecil lagi adalah lingkungan keluarga yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama pada masa awal-awal dari kehidupannya. Dalam hubungannya dengan hukum Islam, kebersihan dan keindahan lingkungan ini merupakan wujud nyata dari ajaran tahara. Sebagai contoh, secara seseorang dilarang melakukan buang air besar atau kecil di tempat-tempat tertentu, seperti di bawah pohon, tempat orang meneduh, ke dalam saluran air, di tengah jalan, dan di lubang-lubang binatang yang terdapat dalam tanah. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.